Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan yaitu pembahasan kitab Sulamut Taufiq. Masih pada pasal terkait maksiat-maksiat yang dilakukan oleh lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala radhiyallahu anhu wal fatwa bi ghairi ilmin wa ta'limin wa ta'allumu ilmin mudhirrin wal hukmu bi ghairi hukmillahi. Saudara-saudara jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada perbuatan dosa atau maksiat yang dilakukan oleh kita punya lisan, yaitu wal fatwa bi ghairi ilmin wa ta'limin, dan berfatwa bi ghairi ilmin dengan tanpa adanya ilmu. Bi ghairi ilmin itu min indihi, artinya ilmu dari dirinya. Wa ta'limin itu ilmu min ghairihi, dari selain dirinya. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu fatwa. Adapun fatwa, dikatakan bahwa fatwa itu adalah bayanul hukmi syar'i, penjelasan tentang suatu hukum syariat binaan alat dalil, yang sesuai penjelasan tersebut didasari berlandaskan dengan adanya dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Itu namanya fatwa. Jadi penjelasan tentang satu hukum syariat. Orang yang memberikan fatwa disebut ahlul fatwa atau mufti. Orang yang menyampaikan satu penjelasan hukum syariat, yang memberikan fatwa, itu disebut mufti. Maka tidaklah bisa seseorang tanpa didasari dengan ilmu yang berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis itu menyampaikan satu penjelasan tentang hukum syariat. Maka termasuk maksiat lisan, perbuatan dosa yang dilakukan oleh lisan atau mulut kita ketika kita menyampaikan satu penjelasan hukum tanpa adanya ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu pengetahuan. Kalau kagak tahu, mendingan lu diem. Kalau kita misal ditanya sama seseorang tentang satu hukum, apa hukumnya orang udah wudu kentut? Kalau kita kagak tahu, jangan dijawab. Sebab ketika kita tidak mengetahui ilmunya kemudian kita menjawab, itu ada fatwa yang keluar dari lisan kita menyampaikan penjelasan tentang satu hukum syariat tanpa didasari dengan ilmu, maka itu maksiat lisan. Paham sampai sini? Jadi kalau kita kagak tahu, jangan ngomong kayaknya begitu dah. Kayaknya. Biar kata dia tahu, cuman jangan sampai ngomong setahu saya. Siapa lu? Setahu saya begini begitu. Kalau memang itu penjelasan yang kita sampaikan berdasarkan apa yang kita dapat dari seseorang, kasih tahu. Kata ulama Syekh Fulan bin Fulan dalam kitab ini, halamannya itu, sampaikan. Jadi supaya apa? Tanggung jawabnya jelas.
Kalau kita ngomong biar kata kita tahu, jangan katanya. Siapa yang ngomong? Kata guru saya, sebut namanya. Jadi ketika kita nanti kelak ditanya dan dimintai pertanggungjawaban, kamu telah berbicara seperti ini, seperti itu, ada sandarannya. Dari gurunya, ke gurunya lagi, ke gurunya lagi. Iya. Lah kita bukan orang awam, ketika ditanya tentang hukum kemudian kita jawab katanya, kayaknya, setahu saya, ini bisa hancur berantakan nanti. Ya. Maka ketika fatwa sudah disampaikan oleh ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Tinggal kita ikutin. Yang mana yang sesuai dengan kondisi kita. Ambil yang lebih mudah. Kalau kata mazhab Imam Maliki, anjing itu tidak najis. Kata Imam Syafi'i najis. Kita yang mana? Kalau memang kita mazhabnya Imam Syafi'i, kita ambil yang najis. Jadi fatwa itu penjelasan satu hukum syariat yang berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun hadis. Ketika ulama menyampaikan fatwa, kita orang awam, maupun fatwa itu aneh ataupun ada kontroversi dalam fatwa tersebut, kalau memang kita bisa ngikutin, kita ikutin. Paham? Assalamualaikum. Jadi al-fatwa bighairi ilmin wa ta'lim, memberikan fatwa tanpa didasari dengan ilmu itu termasuk maksiat lisan. Dan kita yang orang awam, ketika mendengar ada fatwa yang disampaikan dan didasari dengan ilmu yang jelas, ada dalil-dalilnya yang kuat sesuai dengan hukum dan syariat, kita ikutin. Ini kan yang lagi rame fatwa sound horek. Ya, ulama menyampaikan sepakat, MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kan kita hidup di Indonesia. Ketika ulama memfatwakan bahwa sound horek itu haram, lah kita ikutin. Karena kita orang awam. Jangan sok-sokan kemudian kita, loh, main haram-haramin aja. Giliran ceramah pakai sound. Bukan masalah soundnya. Ulama sudah membagi, ada beberapa poin saat itu. Dikatakan bahwa kalau memang soundnya ini bukan masalah soundnya, tapi sound horeknya kemudian diharamkan. Ketika apa? Ketika timbul adanya kerusakan, mengganggu orang banyak. Nah, kemudian ulama di sini menyepakati bahwa sound horek itu haram. Dilihat intensitas suaranya. Kalau memang ketika dia nyalain sound dan suaranya itu tidak mengganggu sesuai dengan kebutuhan, ya nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kan dalam sound horek ini bukan cuma mengganggu suaranya, tapi di dalamnya juga banyak percampuran laki perempuan pada joget. Ini yang kemudian diharamkan. Bukan masalah soundnya, sound mah kagak salah. Ketika kita menghukumi salah suatu benda, itu kan kudu dilihat waktunya, dilihat juga tempatnya, apa ada manfaatnya, apa ada mudorotnya, baru keluar satu hukum. Orang awam tahu-tahu ikutan komentar. Netizen pan pada ngomong begitu ntar. Yo, giliran ceramah pakai sound. Betul apa enggak tuh? Iya, sound horek main diharam-haramin aja. Kalau kita kagak punya kapasitas, kagak usah komentar, mendingan diem. Kita punya guru Kiai Haji Fakhruddin Muallim Syafi'i Adzami kan pernah nyampein, ada perdebatan ceritanya antara tukang cendol sama ustadz terkait masalah sholat. Yang benar yang mana? Perdebatan antara tukang cendol sama ulama terkait sholat. Udah bisa dipastiin bahwa yang benar ulama. Tapi kalau perdebatannya soal gula,
tukang cendol sama ulama berdebat soal gula. Kata ulama, ketika dicidukin, dituangin sendok lah, kok cuma 2 sendok, 10 biar kata lebih manis. Tukang cendol lebih tahu, ulama bukan tempatnya, nggak bisa, dia bukan kapasitasnya untuk mengomentari tentang gula Jawa. Jadi ketika ada seorang menyampaikan satu hukum, penjelasannya kita kudu ngikutin. Kalau memang kita nggak punya kapasitas. Ini mah banyak orang yang nanya sama gurunya, nanya sama ustadz, ketika tidak relevan dengan sikap dan perilaku dia, ustadz akhirnya kagak diikutin. Nanya, Ustadz, kerjaan saya begini haram apa halal? Dikasih tahu sama ulama, ustadznya haram, masih baik dikerjain. Nanyanya doang, ngikutin kagak. Iya. Kalau sesuai diikutin, nggak sesuai sama hatinya dia tinggalin tuh omongan ulama. Ini yang begini yang bahaya. Ya, sekali lagi, al-fatwa bi ghairi ilmin itu adalah maksiat lisan. Ya, menyampaikan fatwa, menyampaikan satu hukum tanpa didasari dengan ilmu itu adalah kemaksiatan, dosa besar. Makanya sekali lagi, kalau perlu kita belajar yang banyak. Ya, belajar terus. Jangan kemudian kita merasa cukup dengan ilmu A, B, C terus sampai Z terus sampai kita belajar lagi terus. Wa ta'allumu ilmin mudhirrin, dan mempelajari ilmu yang membahayakan. Termasuk juga maksiat lisan adalah mempelajari ilmu yang membahayakan. Apa saja ilmu yang membahayakan? Ilmu sihir, ilmu nujum, perbintangan. Oh, bahaya tuh. Ya, ilmu sihir, perdukunan. Ada ilmu yang memang sesuai dengan syariat agama, tapi disampaikannya bukan pada orangnya, bisa membahayakan. Contoh, ilmu tentang dewasa, berhubungan badan, jima, disampaikan di depan anak TPA. Lah iya, belum pada waktunya, bisa membahayakan juga. Maka ketika kita mengajar atau kita mempelajari satu ilmu, kita lihat dulu ilmunya sesuai apa kagak sama kita. Ya, jangan sampai ilmu ini malah membahayakan buat diri kita. Tuh, tentang ilmu. Apalagi ilmu-ilmu yang membahayakan, banyak. Ya, banyak. Kudunya kita pelajari ilmu yang mana? Ilmu yang memberikan manfaat buat kita. Ilmu yang memberikan manfaat buat diri kita. Jangan kita belajar ilmu yang malah membawa bahaya mudarat buat kehidupan kita. Kemudian wal hukmu bi ghairi hukmillah, dan menghukumi dengan selain hukum Allah. Nah, ini banyak orang-orang ahli hukum, hakim, pengacara, jaksa, dan kawan-kawan tuh. Orang-orang yang dia mempelajari tentang hukum harus menghukumi sesuatu itu sesuai dengan hukum Allah. Ketika menyimpang dan berseberangan dengan hukum Allah, maka itu adalah maksiat. Dosa besar hukumnya. Apalagi perkara duit, asalnya hukumnya halal, dibagi duit jadi haram. Asalnya hukumnya haram, dibagi duit jadi halal. Ini baik-baik ahli hukum, pengacara, segala macam yang tahu dan belajar tentang hukum sesuai dengan hukum Allah. Kalau emang haram katakan haram, kalau emang halal katakan halal. Kata Nabi Muhammad SAW, al-qudatu salasatun. Hakim tuh, qadi itu ada 3 macam. Qadin fil jannah, ada hakim qadi yang masuk ke dalam sorga. Wasnani finnar, dan 2 macam modelan hakim
qadhi yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, qadhin arafal haqq. Seorang hakim yang dia mengetahui tentang kebenaran, faqadha bihi, kemudian dia memutuskan dengan kebenaran tersebut, fahuwa fil jannah, maka dia ahli sorga, masuk ke dalam sorganya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang dia pelajari, sesuai dengan apa yang dia ketahui tentang ilmu hukum tersebut, dia katakan, dia putuskan itu dia hukuman itu, maka dia masuk ke dalam sorganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qadhin, yang kedua, seorang hakim, seorang qadhi arafal haq, dia tahu tentang kebenarannya, dia tahu tentang hukumnya, fahakama bi khilafih, tetapi dia menghukumi itu kebalikannya, tidak sesuai dengan apa itu kebenaran, fahuwa finnar, maka dia adalah ahli neraka, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min zalik. Yang lebih parah lagi, yang ketiga modelannya, dia kagak tahu apa-apa tentang kebenaran, kemudian dia hukumi sesuatu itu dengan kebodohannya, dengan ketidaktahuannya. Ini dia juga termasuk ahlun nar, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita kagak tahu, jangan kita jawab. Udah lepas aja. Ya, lepas aja. Bilang aja, waduh saya kagak tahu. Tanda ya, saya tanya dulu sama guru saya. Gitu. Kalau kagak, silakan dah tanya dengan ulama fulan. Jangan emang seharian kita kagak belajar ilmu agama ini segala macam, sosokan ngomongin agama. Iya. Kayak tukang cendol tadi. Orang biasa ngaduk gula ini segala macam, dia ngomongin tentang sholat. Jangan. Itu sesuai kapasitas saja. Tukang las ya tukang las, jangan ngomongin tukang mebel, tukang pahat ini segala, tukang STNK. Dia kagak ngerti. Ntar dulu, ada anuannya masing-masing. Iya. Ada jalurnya. Ya. Yang biasa bikin nasi uduk. Jangan ngomongin bikin pizza, lah kagak ngerti. Iya. Ada sesuai masing-masing, ya. Sampai sini paham? Iya. Wan nadabu, dan meratapi atau menangisi. Nadab itu artinya dia menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit dengan berlebihan. Memang sebagaimana yang diperintahkan, yang dikatakan dalam sabda Nabi SAW, "Udhkuru mahasina mautakum." Sebutin kebaikan-kebaikan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian. Tapi jangan berlebihan. Ya, apalagi sampai diratapin, ditangisin. Wandiyaha, dan dengan menjerit. Ya, jeritan ratapan atas orang yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, lu meninggal kalau bukan karena lu dulu, kebaikannya, disebut-sebut ada tuh. Sampai guling-gulingan deh ini, kalau biasa orang perempuan. Ya, biasa orang perempuan, orang laki mah kagak, tinggal bininya dia ngelirik yang lain. Ya, orang perempuan biasanya, "Bang, ya Allah, cicilan belum pada beres." Ya. Iya. Nih termasuk kemaksiatan meratapi atau menyebutkan kebaikan seseorang yang meninggal dunia dengan berlebihan, waniyaha, dan juga dengan menjerit, raf'us saut bin nadab. Jadi begini, kenapa ini termasuk maksiat meratapi ini? Ya, dengan berlebihan itu karena seolah-olah dia protes dengan hukum Allah. Ya, dengan takdir Allah. Orang yang meninggal dunia kan mah emang urusan Allah. Allah yang cabut nyawanya, Allah yang panggil tuh orang meninggal dunia sehingga wafat. Jadi bukan soal kenapa ratapan, kenapa jeritan tuh kagak boleh. Sebab tadi seolah-olah dia protes kepada Allah. Ya, dia tidak meyakini takdir Allah, dia tidak menerima takdir Allah atas meninggalnya seseorang. Wa kullu qaulin, dan setiap perkataan yahussu ala muhramin, dan setiap perkataan yahussu ala muhramin yang mengajak kepada yang diharamkan. Ini termasuk kemaksiatan. Apa contohnya?
mengajak orang pada kemaksiatan membunuh. Omongan kita membuat orang melakukan pembunuhan. Ada maling, ketahuan, kita dari belakang bakar, bakar. Ngomong doang, hajar, hajar, dihajar sampai mati, dibakar, habis. Meskipun kita kagak ikutan ngebakar, kita kagak ikutan ngehajar, kita juga dosa. Ya. Ucapan kita mengajak orang kepada yang diharamkan. Membunuh haram apa enggak? Oh iya, jelas haram, dosa besar membunuh. Ya, sekalipun kepada orang yang bersalah tadi. Sekalipun pada orang yang bersalah. Jadi dikatakan Nabi Muhammad SAW, man a'ana ala qatli mu'minin, siapa orang yang membantu terhadap membunuh orang yang beriman, walau bisyatri kalimatin, walaupun dengan sepotong kata, ja'a yaumal qiyamati, maka ia akan datang nanti di yaumil qiyamah, maktuban baina ainaihi, tertulis di antara kedua matanya, aisun min rahmatillah, orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Tertulis tuh. Orang-orang yang dia selama hidupnya ngebantu orang melakukan perbuatan yang diharamkan, melakukan pembunuhan. Emang dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma ngomong doang, dia cuma ngomong. Sampai orang akhirnya ada yang terbunuh gara-gara omongan dia, biar kata sepotong kalimat. Itu doang tuh. Kemudian langsung sekampung ngehajar tuh orang. Mati. Cuman ngomong doang tuh. Aisun min rahmatillah, tertulis nanti di jidatnya, di antara kedua matanya, orang yang berputus asa dari rahmat Allah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik-baik kita punya omongan, jaga lisan kita. Kadang tanpa kita sadari kita termakan oleh emosi kita. Sikat bang, sikat kata dia. Ya Allah ya. Iya. Biar kata cuma ngomong kelitikin bang, tapi dikelitikin sampai mati, kena juga tuh orang. Ada yang begitu? Iya, dikelitikin sampai mati. Wa yuftiru an wajibin, dan ucapan yang atau perkataan yang memutuskan kewajiban, mengajak orang untuk tidak melakukan yang wajib. Hari gini masih puasa loh. Hari gini masih sholat aja. Emang kemarin-kemarin belum pernah lo sholat? Tuh omongan begitu tuh. Emang lu mau jadi orang soleh aja apa? Mau jadi nabi lo? Ada orang pergi ke masjid aja, ngelakuin sholat 5 waktu, dikata mau jadi nabi lo ya? Nabi. Ada ucapan-ucapan perkataan yang seperti itu yang sehingga memutuskan orang, artinya orang tuh berhenti kagak lagi ngelakuin yang wajib. Iya juga ya. Udah mana ada rokoknya dah? Ngisep dah. Kagak puasa dia. Mana ada kopinya, ada segelas? Nih baik-baik nih. Ya. Emang udah niat dari pagi puasa, ada orang ngomong begitu. Udah gampang tadi kodok aja bisa. Bayar lagi. Iya. Ayo. Lu mau milih puasa apa gue bagi duit nih, gope. Ya, puasanya puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah sih, ya udah sini gope. Kalau puasa Ramadan ya wajib. Ya, kalau puasa sunnah emang kalau dia lagi butuh duit ambil gope, ambil gope. Iya. Kenapa? Puasa lu belum tentu diterima, sayang duit gope. Ada nggak yang begitu? Ya kali aja ada begitu. Tapi kalau emang dia mau puasa terus, ntar ya gopenya dar aja habis maghrib baginya. Ini yang wajib, ada ucapan-ucapan atau perkataan yang memutuskan orang tuh tidak lagi melakukan kewajiban. Ini termasuk kemaksiatan, ya. Jangan ngajak-ngajak orang kagak bener. Man a'ana ala ma'siyatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan fiha au kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa orang yang dia ngebantu seseorang dalam kemaksiatan gitu tuh,
Kan ninggalin puasa maksiat, ninggalin sholat maksiat. Dibantu, biar kata cuman omongan, sepotong kalimat, sepotong kata, kana syarikan fiha, maka dia menemani orang tersebut dalam kemaksiatan. Dia ngelakuin maksiat, ninggalin puasa, dosanya 50%, dosanya 100%. Maka orang yang ngomong, yang ngajakin, biar kata dia masih puasa yang ngomong juga apa, tapi dia juga kebagian dosanya 100%. Kebagian dosanya juga. Dosa yang dia dapat, ada yang didapat oleh orang yang ngelakuin maksiat, orang yang nunjukin, yang ngajakin pada kemaksiatan juga kebagian. Ya, ngapain lu sholat? Ayo ikut aneh aja. Kemana bang? Di diskotik. Ngapain ngaji? Kalau ngaji sunnah ya. Kalau ngaji sunnah, ya. Ngaji sunnah apa wajib? Hah? Wajib. Ngaji wajib apa sunnah? Yang bener nih. Hah? Ngaji wajib. Cuman hadirin majelis ilmu boleh jadi emang kalau lagi bisa jadi sunnah. Apa dulu yang kita liatin nih? Ngaji mah wajib. Iya kudu emang. Iya. Mau di mana ke baik ngaji silakan gitu. Nggak mesti di sini, nggak mesti di sono, terserah mau di mana. Ya. Tempatnya juga yang benar juga ngaji. Ya, jadi kalau memutuskan kewajiban, maksudnya ucapan yang memutuskan atau menghentikan seseorang untuk melakukan kewajiban, itu termasuk kemaksiatan lisan. Wa kullu kalamin yuqdahu fid dini. Termasuk juga maksiat lisan adalah setiap perkataan yuqdahu yang tercela fid dini pada agama. Ucapan-ucapan atau perkataan yang membawa celak pada agama, yang menghina agama, yang mengolok-olok agama. Contohnya gimana? Agama Islam begini banget ya, ribet. Ya, agama Islam kok begini banget ya, ribet. Nah, ini termasuk perkataan yang mencela agama. Ini termasuk maksiat lisan. Au fi ahadin, atau pada seseorang. Omongan kita yang kita keluarkan dari lisan kita membuat orang lain tercela. Biar kata begini, ada orang lakuin salah, kita umumin. Padahal tuh orang ngelakuin kesalahan malam, ngelakuin dosa malam. Mungkin aja pagi dia tobat. Paginya kita ceritain, tadi malam gua ngelihat si Anu ngelakuin begini begitu maksiat. Ya. Akhirnya orang sekampung pada tahu, pada mencela tuh dia. Pada mencemooh, ngolok-ngolok. Ini termasuk maksiat kita. Kita ngasih taunya nih, ngumumin kita buat apa? Apa niatan kita nih? Agar orang biar kagak ngikutin maksiatnya. Dalemin lagi tuh. Kalau kita ngumumin atau omongan kita ini membuat orang jadi tercela gara-gara kita, meskipun tadi tujuan kita benar, nih kudu koreksi. Padahal orangnya udah klarifikasi, masih baik diomongin. Padahal kesalahannya udah bertahun-tahun yang lalu, masih aja diceritain. Akhirnya orang jadi tercela. Ada orang ngejelekin agama, ada orang ngejelekin ini, diomongin terus. Padahal orang udah taubat. Ya, ini tidak boleh, termasuk kemaksiatan lisan. Minal anbiya, atau dari para nabi. Ya, ada cerita-cerita tentang Nabiullah, tentang Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad SAW yang kita ceritakan sesuai dengan siapa yang di depan kita gitu tuh. Jangan kita salah menceritakan sehingga muncul akhirnya penghinaan terhadap Nabi. Ya, jangan main-main nyeritain tentang Nabi kayak nyeritain tentang temen lu. Si Muhammad begini, si Ibrahim, jangan. Iya.
jadi tercela begitu. Nih, ya baik-baik kita punya lisan. Ya, ada yang kemudian membawa nama Nabi Muhammad akhirnya jadi candaan, kan ada tuh. Ya. Nama-nama Nabi, cerita-cerita tentang nabinya kemudian akhirnya jadi candaan atau jadi tercela. Nabi Ibrahim aja pernah bohong, ini kan jadi tercela nih. Ya, nggak boleh nih kita menyampaikannya tuh dengan benar. Ketika kita mengucapkan satu perkataan atau ucapan kita ini kemudian akhirnya menjadi celaan atau hinaan bagi yang disebutkan tadi, ya, orang, salah seorang ataupun tadi para nabi, awil ulama atau para ulama, apalagi ulama juga, nabi, ulama, ya, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Al ulama warasatul anbiya, ulama pewarisnya para nabi. Ketika ini kita ngomongin ulama, nyela ulama, menghina ulama, ini termasuk kemaksiatan, bahkan menyatakan perang dengan Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa-apa yang udah dimuliain nama Allah Subhanahu wa taala jangan kemudian kita hina dengan ucapan-ucapan kita. Awil ilmi atau ilmu, ucapan-ucapan yang membuat tercelanya satu ilmu. Apa contohnya? Ane mah nggak mau belajar tentang fikih. Ane mah nggak mau belajar tentang tauhid. Tauhid fikih mah begini. Ini kan tentang ilmu. Ketika kita meremehkan, ada hinaan di situ, itu termasuk kemaksiatan lisan. Ya. Ribet banget ya belajar ilmu itu celaan tuh, hinaan. Jangan, baik-baik nih jaga kita punya lisan. Aneh mah ilmu itu mah nggak dah. Ilmu apaan begitu? Ada lagi di kadang yang tanpa kita sadari ilmu paroid nih. Lagi dibagi-bagi harta warisan. Masa Islam begitu? Ilmu apaan tuh paroid? Masa perempuan dapatnya lebih kecil, lebih dikit sama laki? Tuh. Ada nggak yang begitu? Iya, padahal itu ilmu. Ketika disampaikan, kemudian jadi bahan hinaan, dicela sama orang. Kenapa? Karena tadi dia mungkin ngerasa bagiannya lebih dikit. Ya, nggak boleh. Kullu kalamin yuqdah. Setiap ucapan yang tercela ya pada agama atau pada seseorang, baik itu dari para nabi, para ulama ataupun ilmu, awi syar'i atau pada syariat. Tadi ketika disampaikan oleh ustadz atau gurunya dibilang syariatnya begini, ini haram, ini halal. Kagak dah. Masa begituan doang haram? Masa begituan doang kagak boleh? Jadi kan udah dijelaskan secara syariat begini hukumnya, udah kita ikutin. Ya, masa Islam ribet banget? Ya, jangan. Awil Qur'ani atau pada Al-Qur'an. Ini yang sering nih. Ya. Al-Quran emang bilang begitu. Masa orang boleh nikah sama 4 bini? Tuh, dia kagak mau nerima. Dia cela, akhirnya jadi celaan, jadi hinaan. Apa kalau netizen ngomong poligami? Masa Islam ngajarin poligami ini segala macam? Kan syariat, itu pun ditulis ada ayat Al-Qur'annya udah jelas. Kalau emang adil silakan 4. Itu kan boleh begitu. Boleh apa enggak? Berani apa enggak? Lah. Ya. Jadi kalau memang itu sudah jelas secara syariat, jangan kemudian kita menjadikan itu hinaan ataupun yang di dalam Al-Qur'an. Banyak ayat-ayat yang lain, ya. Au fi syai'in min syairillah, atau pada sesuatu min syairillah dari syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Dari syiar-syiarnya Allah. Apa masjid? Banyak orang kemudian mencela, menghina masjid. Ya, dengan ucapannya, masjid kayak berisik banget, baru jam segini. Masjidnya disalahin, masjidnya dihina. Ya, musola nggak bisa diam apa? Waktu ngari, kencang banget. Nih, omongan kita. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Iya. Bayang Jumatnya masih lama, jam 9 udah nyetel murotal. Nih, yang menghina begini nih, mencela-cela begini nih terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah
syiar Allah. Ulama syiar Allah. Apapun yang dimuliakan oleh Allah itu adalah syiarnya Allah. Sofa Marwa, ya, banyak yang lain-lain. Jadi ketika menghina apapun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu termasuk kemaksiatan. Hari libur, hari-hari besar Islam, ya. Ada perayaan ini, perayaan itu. Wah, jangan kita kemudian punya lisan gampang sekali mengucap sesuatu hinaan atau olok-olok terhadap syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan sebagian daripada maksiat lisan, at-tazmiru, yaitu meniup suling. Apa itu suling? Seruling, alat musik, ya, alat musik. Alat musik yang ditiup, ada yang lubangnya di atas, ada yang lubangnya di sisi, di tengah. Lubangnya di bawah ada nggak? Yang lubangnya di bawah apaan? Luma yang lain lubangnya di bawah. Seruling. Ada emang? Lubang tiupannya di bawah. Emang ditiupnya dari bawah. Ikan niupnya di atas, ada yang itu. Nah, pokoknya seruling juga banyak macamnya gitu intinya. Ya, seruling banyak macamnya. At-tazmir, mizmar itu seruling. Jadi menghukumi satu hukum gitu, alat musik ini ya. Satu alat, asalnya satu alat itu hukumnya boleh, ada al-ibahah, boleh. Ya. Kenapa mizmar termasuk disebut sebagai alat musik yang diharamkan? Ini terjadi perbedaan pendapat oleh para ulama. Ada ulama yang mengharamkan. Yang jelas mengharamkan itu mizmar, itu seruling. Kenapa? Karena termasuk alatul malahi, alat yang melalaikan. Disebut melalaikan kenapa? Gini, di dalam hadisnya itu dijelaskan oleh Rasulullah bahwa akhir zaman itu akan ada satu kaum yang menghalalkan diantaranya zina, kemudian khamar, dan ma'azif. Ma'azif itu alatul malahi, alat-alat yang membuat orang lalai. Kalau zina sudah jelas memang dalam Al-Quran haram, dilarang. Kemudian khamar sudah jelas haram mutlak, dijelaskan, dilarang. Nah, kenapa ini ada mazaif di sini? Alatul malahi, alat yang membuat lalai. Karena biasanya orang yang berzina, orang yang minum-minum mabok-mabokan, minum khamar, itu diiringi oleh musik ini. Ya. Makanya Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya itu mengatakan, berpendapat bahwa semua alat musik itu dibolehkan kecuali seruling dan gitar. Kenapa? Karena dia termasuk min syiaril asrar, termasuk daripada syiar orang-orang yang buruk. Da'mul fusak, kebiasaannya orang-orang yang fasik. Jadi dulu menjadi kebiasaannya orang-orang yang fasik, orang-orang yang buruk, main gitar, main seruling, dibarengin sama perzinaan dan mabok-mabokan. Ada pula ulama yang membolehkan. Ya, jadi untuk melihat satu hukum, satu benda itu kemudian dihukumi, dilihat pembahasannya. Alat musik itu kan artinya ada lagu yang dimainkan, ada irama, ada ketukan. Apa yang kudu dilihat?
siapa yang membawakan lagu tersebut, yang menyenandungkan lagu itu, lagunya lagu apa ya, syairnya berisikan tentang apa, kemudian waktunya, lalu tempatnya, dan alat musiknya, barulah kemudian muncul satu hukum. Kalau serulingnya aja, memang ada ulama yang sepakat pokoknya alat musik haram dah semuanya. Seruling mau bentuk bagaimana haram dah. Karena tadi melihatnya itu min syiaril asrar. Dari syiarnya orang-orang yang buruk. Ketika orang main seruling berarti mengagungkan syiarnya orang-orang yang buruk, yang ahli fasik tadi. Nah, ini yang membolehkan dilihat hukumnya itu. Karena asalnya satu benda itu kebolehan, ya hukumnya boleh. Gelas, mangkok, itu kan benda. Tapi ketika kita bunyikan itu gelas dan sendok, gelas kemudian mangkok kita bunyikan di hadapan orang yang kelaparan, itu bisa jadi menyakitkan, bisa jadi haram. Son tadi, masalah son horek kenapa diharamkan? Karena tadi mengganggu kebanyakan orang, merusak, dan di situ ada percampuran antara laki dan perempuan pada berjoget. Bukan soal sonnya. Jadi ini mizmar bukan soal serulingnya, tapi apa yang membawa dari seruling itu. Ketika seruling itu dibunyikan, keluar suaranya, tapi suaranya itu membuat diri kita lalai, haram. Jelas itu. Ya. Tapi ketika seruling itu kemudian dibunyikan mengajak orang pada kebaikan, maka kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, al-ghina mithlul kalam. Nyanyian itu seperti ucapan. Ketika nyanyian itu berisi makna yang baik, maka boleh. Tapi maknanya buruk, jangan lakuin. Lihat dulu lagunya apa. Lihat dulu dimainkannya di mana, tempatnya kapan, alat musiknya bagaimana, baru tuh keluar satu hukum. Jelas? Ya, gitar juga sama begitu. Seruling lah, kalau lagunya kayak lagu yang mengingatkan kita pada Allah, liriknya bagus, mengajak kepada kebaikan. Ente main rebana juga kalau liriknya ngajak orang kepada kemaksiatan, ya jelas kagak boleh. Mainan hadro gitu, lagunya koplo, liriknya goyang dompet, keong racun, ya dilihat juga tuh begitu. Biar kata ente mainan hadro. Iya. Mainan hadro di kamar mandi, boleh apa kagak? Bukan masalah hadronya, tempatnya dulu. Lo ngapain main hadro di kamar mandi? Jelas? Ya begitupun seruling, ya. Kenapa di sini ahli fikih itu kebanyakan seruling sama gitar? Kata tadi orang dulu mainan seruling sama gitar itu kebiasaan orang-orang fasik dibarengin sama perzinaan sama mabok-mabokan, minum khamar. Ya, itu menjadi dakmul fusak tadi, kebiasaan orang-orang yang fasik. Ya, apapun itu, kalau memang tadi seruling itu ngajak kepada kebaikan, gitar ngajak orang ingat pada Allah, liriknya, ya nggak masalah. Ya, nggak masalah. Jadi di situ lihat satu hukum. Jelas? Ya. Wasukutu dan diam anil amri bil ma'ruf, dari amar ma'ruf wan nahyi anil munkar, dan nahi munkar, mengajak orang pada kebaikan, ya, ngelarang orang pada kemungkaran, mencegah orang pada kemungkaran. Kalau diam termasuk kemaksiatan. Berdiamnya kita bi ghairi udrin, tanpa adanya uzur. Ada orang mabok, kita lihat, kita kagak cegah, kita kagak larang, kemaksiatan. Lihat dulu, ada uzurnya nggak? Ente kenapa diem aja, orang lagi mabok kok? Kalau aneh larang, aneh bisa digebukin. Lah aneh sendiri dia ber-10. Ya, lihat-lihat juga nih amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau aneh ngasih tahu dia, ya, yang begitu kagak boleh, itu haram, aneh bisa celaka, nyawa aneh bisa hilang. Kalau begitu ada uzur namanya. Tapi kalau kagak ada uzur, ente punya kuasa, ente tahu ilmunya,
ente diem, satu kemaksiatan. Ada orang maghrib masih keluyuran, ayo sholat maghrib, ajakin, jangan diem aja. Ya, nih minimal di hati, di hati. Ya Allah, saya pengen ngasih tahu itu salah, saya pengen ngajak orang pada kebenaran, cuman saya nggak punya kuasa. Orang saya ngomong juga saya didiemin, jangan kan ngomong tentang agama, saya ngomong alur ngidul tentang apa juga saya dicuekin. Ya, saya nggak punya kuasa, ya udah diem dah. Ya, kecuali tadi ada Pak RT, ada Pak RW, ngelihat warganya pada mainan judi, itu punya kuasa, omongin yang bener, jangan dibiarin. Pada mainan gaple aja, ajak apa? Ajak. Ya, nih kita kudu mengerti ilmu seperti ini. Wakatbul ilmi, dan menyembunyikan ilmu al-wajibi yang wajib mawujudi talibi, bersamaan dengan adanya murid. Menyembunyikan ilmu. Ketika kita ditanya sama orang sesuatu ilmu, kita tahu ilmunya, lalu kita sembunyikan, kita kagak mau jawab, itu termasuk kemaksiatan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man alima ilman, siapa orang yang mengetahui akan ilmu, fakatamahu, kemudian dia menyembunyikan, aljamahullahu yaumal qiyamati, maka Allah akan mencambuk orang tersebut pada hari kiamat, bilijamin minar, dengan cambukan dari api neraka. Bahaya tuh. Jadi kalau kita tahu ilmunya, jangan kita sembunyiin. Kasih tahu, emang kagak tahu, ya udah jangan jawab kayak tadi, katanya, kayaknya, setahu saya. Kalau emang nggak tahu, bilang nggak tahu. Kalau tahu kasih tahu, jangan kita sembunyiin. Apalagi ada, maaf, saudara kita yang baru masuk Islam mu'alaf nanya sama kita, kalau wudu airnya pakai air kopi boleh apa kagak? Nanya begitu sama kita kagak jawab, salah kita. Kasih tahu, lah wudu jangan pakai air kopi, ya. Ya, kita kasih tahu ilmunya yang benar bagaimana, sesuai dengan ilmu yang kita udah dapat, yang udah kita pelajari dan kita paham. Lalu wadhahku, dan tertawa, li khurujir rih, karena keluarnya angin, kentut. Menertawakan orang yang kentut dosa, maksiat. Lah kentut kan lumrah, keluar angin, orang bisa ditahan. Ya, kayak kita kagak pernah aja, kan gitu. Kalau emang yang begitu ya kagak sepantasnya kita ketawain, karena kita juga pernah pasti ngelakuin. Ya, wah kentut lu kayak orang miskin lu. Ya, jangan tuh. Ya, kemudian tawa dah orang tak. Jangan kan ketawa, senyum aja, senyum, nyengir. Ya, jangan tuh. Jangan menertawakan karena keluarnya angin atau kentut tadi tuh. Pura-pura nggak tahu. Yang lebih baik itu bagaimana saat kalau ada orang kentut? Pura-pura kagak tahu, pura-pura kagak denger, pura-pura nggak nyium. Ada seorang perempuan datang ke ulama, pengen nanya sesuatu, pengen minta, ada hajat lah intinya tuh perempuan. Lagi lempengan tuh perempuan ngomong sama tuh depan ulama itu. Lagi ngomong, kagak sadar mah tuh perempuan emang kagak udah keluar aja tuh kentut. Iya, keluar kentut. Pas tuh perempuan kentut, perempuan malu di depan orang. Dia ngentut.
Dia nahan aja rasa malunya. Tapi ulamanya itu pura-pura kagak denger. Dengan gimana? Tadi ente ngomong apa? Apaan? Hah? Gitu tuh. Ya. Apaan tadi yang dibilang? Padahal denger tuh. Tapi pura-pura budeg. Pura-pura nggak tahu. Perempuan lagi ngomong, kentut. Sama ulama, tadi ngomong apaan ya? Kan kalau begitu tuh perempuan jadi mikir, dia kagak denger. Berarti nggak denger juga kentut saya. Alhamdulillah dah begitu. Ya. Itu maka dinamakan Syekh Hatim Al-Asom. Nama ulamanya Syekh Hatim Al-Asom tuh artinya apa nih? Tuli, nggak denger. Padahal mah bukan nggak dengar, tapi pura-pura kagak dengar. Untuk apa tuh? Menjaga kehormatan orang lain, agar orang lain kagak malu depan kita. Ini ada orang ngentut diketawain, bukan lagi malu, nyakitin. Kalau dalam hatinya, emang lu kagak pernah apa kentut begitu? Ya dibully habis-habisan, diledekin. Hari ini dia ngentut. 10 tahun yang akan datang jadi cerita lagi tuh. Iya. Ya. Atau keluar dari mulutnya satu perkataan apapun itu yang tidak terkontrol lah, keceplosan apa ini segala macam, jadi bahan tertawaan, enggak boleh. Terus aja diceritain gitu tuh. Ya, jangan. Au ala muslimin istihqaran lahu, atau menertawakan terhadap muslim yang lainnya, istihqaran dengan menghina lahu baginya. Kan ngehina orang gak boleh. Ini udah ngehina diketawain. Ya. Apalagi nawanya ngajak-ngajak orang buat tertawa juga. Akhirnya banyak orang ikutan tertawa dan menghina orang tersebut. Maksiat nih. Ya. Jangan kan tawa tuh tadi. Nyengir aja tuh, senyum. Ya. Senyuman ngeledek gitu tuh. Akhirnya orang pada tawa. Menghina orang tuh kan enggak boleh. La tahtakir mandunaka falikul syai'in maziyah. Janganlah kamu menghina orang yang di bawahmu. Biar kata itu orang emang di bawah kita, dari hartanya, dari ilmunya, dari apapun itu, kedudukan atau apanya. Pokoknya emang di bawah kita gitu. Jangan kita hina dia. Sebab apa? Falikul syai'in maziyah, karena setiap sesuatu itu memiliki kelebihan. Boleh jadi hidung dia pesek, tapi dia punya kelebihan yang lain. Boleh jadi mata dia sipit, tapi dia punya kelebihan pastinya yang lain. Boleh jadi maaf dia punya cacat di bagian tubuhnya atau apapun. Jangan kita hina, jangan kita ledek, jangan kita olok-olok. Pasti setiap orang tuh punya kelebihan. Ya, datang nyampe orang, gelap banget loh. Nyalain apa lampunya? Habis naik bajai, ngapa? Enggak, naik ojek. Itu ketumpahan oli. Lah, ketumpahan oli emang hitam banget katanya. Dikata ketumpahan oli. Jangan. Semua orang pada tahu ada airnya. Ya, jangan nih menghina yang seperti ini. Ada nggak yang begitu? Di sini? Ya Allah, banyakin istighfar dah. Jangan kita menghina. Ini masuknya sukhriyah. Ya, menghina orang. Ya, meskipun orang itu punya cacat, punya kekurangan, ada aibnya, jangan. Ya, keburukannya kemudian kita ceritain akhirnya ke orang pada tawa ini segala macam. Jangan menertawakan seseorang tuh. Ya, tidak dibenarkan. Banyak orang yang akhirnya terjerumus pada dosa, jurang kemaksiatan lantaran tadi itu, lantaran banyak ketawa. Banyak ketawa. Jangan apa-apa dikit-dikit ada orang ditawain. Ada punya kekurangan ditawain, jangan.
dari bentuknya kayak, dari akhlaknya kayak, dari apapun itu, dari ucapan perkataannya. Wakat musyahadati, dan menyembunyikan kesaksian. Menyembunyikan kesaksian tuh, itu termasuk maksiat lisan. Ente tahu si fulan itu kejadiannya seperti ini seperti itu, diminta kesaksiannya, enggak, aneh nggak mau, enggak, aneh nggak tahu, padahal tahu. Ini namanya menyembunyikan kesaksian. Mentakut banget emang dibawa ke kantor polisi, gara-gara itu dia akhirnya nggak mau. Ini menyembunyikan. Padahal bisa jadi dengan kesaksiannya orang yang terkena dengan peristiwa itu, yang terlibat, bisa jadi selamat gara-gara kita. Jangan, ya, jangan kita sebutin, kasih tahu yang benarnya bagaimana dengan sesuai kesaksian kita. Ya, jangan tuh katmu syahadah, menyembunyikan. Kalau emang kita tahu dan kita menyaksikan, katakan. Kalau emang orang itu salah, bilang itu salah. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar, meskipun tuh pahit, meskipun tuh orang jadi celaka gara-gara kita. Nama kita bersaksi dengan kita menyaksikan itu hal yang memang orang itu melakukan kesalahan, kita bilang. Jangan kita sembunyiin, yang maksudnya kita tutup-tutupin gitu. Enggak, dia enggak salah, dia bukan dia pelakunya. Jangan. Kalau emang dia, katakan dia. Namanya katmu syahadah. Menyembunyikan kesaksian. Au nisyanul Quran, atau melupakan Al-Quran. Banyak orang-orang yang hafal Quran tuh. Ketika dia menghafal Al-Quran, kemudian lupa, itu termasuk maksiat. Ya, dia menghafal Al-Quran, surat anu, surat itu, dia hafal. Kemudian dia lupa, itu termasuk maksiat. Makanya orang yang menghafal Quran, terus banyakin ngulang-ngulang hafalannya. Supaya apa? Supaya kagak lupa. Watar kurat disalami, kemudian termasuk maksiat lisan adalah meninggalkan jawab salam al-wajibi, yang wajib alaika atas dirimu. Kagak mau jawab salam. Saya mau tanya, jawab salam hukumnya apa? Wajib. Kalau kita sendirian. Kalau kita rame-rame, jawab salam hukumnya apa? Fardu kifayah. Artinya ketika udah ada yang jawab satu orang, maka gugur kewajibannya. Ngucap salam hukumnya apa? Sunnah. Kalau kita lagi rombongan rame-rame ngucap salam hukumnya apa? Assalamualaikum. Nah, itu jawab tuh. Kalau lagi rame-rame ngucap salam hukumnya apa? Sunnah kifayah. Kan mengucap salam hukumnya sunnah. Kalau lagi rame-rame rombongan kita jalan, mau ngucap salam, hukumnya sunnah kifayah. Cukup satu orang aja, jangan semuanya. Assalamualaikum, jalan. Assalamualaikum, semuanya salam. Cukup satu orang, ya, cukup satu orang. Nah, ketika kita ada sendiri, kemudian ada orang yang salam, mengucap salam, kan salam itu doa. Ya, salam itu adalah doa, mendoakan orang lain dengan keselamatan. Assalamualaikum, keselamatan bagi dirimu. Doa, maka selayaknya orang yang didoakan mendoakan balik. Waalaikumsalam. Jawab yang benar, namanya doa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumsalam. Apaan kumsalam? Yang ngucap salam juga yang benar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum. Doa tuh, doa yang benar. Ketika kita lagi sendiri, ada yang ngucap salam, wajib bagi diri kita menjawab salam itu. Kan kita lagi sendiri, nggak ada lagi yang lain. Ketika ada yang ngucap salam, kita wajib jawab. Kalau kagak jawab, namanya maksiat, dosa. Nggak jawabin salam, dosa hukum. Kalau lagi rame-rame ada orang yang ngucap salam, cukup satu orang aja. Kalau kagak ada sama sekali yang jawab, lagi rame begitu, dosa semuanya. Atau boleh jadi begini, namanya kita rumah samping-sampingan sama tetangga. Kita tahu tetangga lagi kagak ada di rumah. Ada orang yang datang ke rumah tetangga kita, ngucap salam, assalamualaikum. Kita dengar, wajib nggak jawab kita? Wajib jawab kita. Orang di dalam gak ada orang, ya biarin aja, rumah orang bukan rumah saya, Ustaz.
Bukan masalah itu. Lah kita dengar jawab salam, kita jawab. Dengar ada orang yang ngucap salam. Ya. Jadi ketika kita ada yang ngucap salam, kita nggak jawab, sedangkan kita sedang sendirian, maka maksiat, dosa buat kita. Jawab. Lagi, apa susahnya sih jawabin salam? Ya, orang kita didoain kok, ya kita doain balik. Assalamualaikum. Jawab begitu. Wal qublatul muharrakatu lil muhrimi binusukin walisaimin fardhan. Wal qublatul muharrakah, ciuman yang menggerakkan syahwat, yang menimbulkan adanya syahwat. Bagi siapa? Lil muhrim, bagi orang yang ihram. Ya, muhrim itu artinya orang yang ihram. Beda lagi sama mahram. Ini muhrim. Ya. Kalau mahram kita sama ibu kita mahram. Ya, artinya mahram tuh orang yang kagak boleh dinikahin, mahram. Ini muhrim, orang yang pakai ihram. Binusukin, di saat ibadah haji atau umrah. Kan di saat ibadah haji atau umrah tuh ada hal-hal atau perkara yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini qublah, ciuman yang menggerakkan syahwat, yang muharrakah. Bagaimana yang menggerakkan syahwat? Yang ada intisyaru dzakar bagi orang laki, bergeraknya sinyal, ya, antenanya. Iya, sinyalnya kencang langsung ketika cium itu. Mau itu cium tangan dong itu, sinyalnya kencang langsung. Intisyaru dzakar. Ya, syahwat dia, menimbulkan syahwat. Saat itu dia sedang ihram, saat itu dia sedang berpakaian ihram, maka itu termasuk perbuatan yang haram, maksiat, dosa. Auli soimin, atau bagi orang yang sedang berpuasa, itu puasa fardu, puasa wajib Ramadan. Lagi puasa Ramadan, ciuman boleh apa enggak? Puasa kita. Kalau menggerakkan syahwat, ngecup, misalkan mau berangkat kerja, ayah mau ngojek dulu ya mah, dicium keningnya. Nimbul syahwat, baik di diri kita ataupun di diri perempuan. Kalau perempuan syahwat itu apa? Mail, ini nih, cenderungnya hati, mailul qalbi, cenderungnya hati, ada perasaan, aduh abang gitu. Itu ada perasaan yang bergetar, itu termasuk timbulnya syahwat. Maka nggak boleh dilakuin, ya, bisa merusak ibadah kita. Lagi haji, lagi umroh, lagi puasa fardu, puasa Ramadan, itu jaga, ya, jangan sampai ada perbuatan-perbuatan kita yang sampai nimbulin syahwat. Itu bisa merusak ibadah kita. Biar kata tadi tuh cium tangan doang. Kalau cium tangan boleh apa enggak? Sunnah cium tangan mah. Cium tangan tuh sunnah, dicium, ya. Tapi ketika hal tersebut dilakukan kemudian menimbulkan syahwat sedangkan kita dalam ibadah, itu tidak dibenarkan, tidak boleh, karena itu bisa merusak. Au man la tahillu lahu qublatuhu, atau mencium atau ciuman kepada orang yang tidak halal bagi dirinya, ciuman itu. Bagi yang tidak halal ciuman itu bagi dirinya. Siapa? Yang bukan mahramnya. Ya. Lah kalau bini kita mah bini orang baru. Ya. Kalau bini kita mah iya. Ini bukan artinya ketika ada misalkan orang tua, ya, membiarkan anaknya pacaran gitu tuh, ya, boleh nggak membiarkan pacaran? Tadi aja termasuk maksiatan tuh. Setiap udah ente sono pacaran, masuk jomblo aja mau sampai kapan? Sono pergi pacaran, cari pacar sono yang cakepan. Nah itu namanya kan mengajak orang kepada tadi hal-hal yang diharamkan. Apalagi sampai terjadi tadi adanya qublah, adanya ciuman, ya. Maksiat itu, ya, termasuk kemaksiatan. Astagfirullahaladzim. Kadang kan kita jangan kemudian ini menjadi hal yang lumrah, hal yang biasa, ngikutin tradisi-tradisi negara orang. Jangan. Kalau kata agama sesuai syariat, kagak boleh udah. Jangan emang begini saat nggak sampai sono-sono, kagak, tetap kagak boleh. Mau gimana nawar-nawar.
Ya, itu kita habisin dah tuh. Alhamdulillah tentang maksiat lisan. Wa min ma'asil udhuni al-istima'u ila kalami wallahu a'lam bissawab bisiril Fatihah.